Bismillahirrahmanirrahim. Innama ajral adza ala aidihim kailatakuna sakinan ilaihim. Arada ayyuj ijaka an kulli syai'in hatta la yushghilaka anhu syai'un. Terkadang Allah ngelakokno piloro, terkadang Allah memberlakukan sakit kepada kita lewat orang lain. Sebenarnya itu adalah belas kasihan Allah kepada kita supaya kita itu tidak mudah sumende kepada manusia, supaya kita itu tidak terlalu senang-senang kepada manusia, supaya kita itu kebuka kesadaran, oh manusia itu ya kayak gitu, lebih enak bersandar bareng aring sama Allah saja yang tidak pernah mengecewakan kita. Jadi intinya terkadang Allah membuat kecewa kita dilantarke lewat manusia, apa itu tetangga, apa itu saudara, apa itu teman. Tiba-tiba atau memang ya nggowodo, padahal ngenten ta orang niku nggowodo. Ndak ada benernya blas kleru ta. Itu sebenarnya Allah hanya melantarkan dia untuk kebaikan kita supaya apa? Hati kita itu tidak mudah terlalu senang dengan manusia, supaya muncul kesadaran hati kita itu biar lebih belajar senang kepada Allah. Oh manusia ya wis gitu, enak be Allah ndak pernah dikecewakan. Kadang jangankan orang lain, saudara saja yang kelihatannya koyok sugi-sugi yo, yang kelihatannya koyok kaya-kaya yo, disambati itu loh, ngecewake, disambati kadang ngecewake. Satu kali, dua kali mungkin sih, tapi lek terus-terusan giancen dangu-dangu lama-lama nggih blenger, pegel. Tapi kalau kita kepada Allah, satu hari ping 10 ndak ngecewake Allah. Cuman caranya kita yang keliru kadang. Jangan jadikan doamu, usahamu untuk mendapatkan tujuanmu, tapi jadikan doamu, usahamu untuk mendapatkan pintu rahmati Allah sebagai wasilah kepada hajatmu. Jadi kalau tepat ikhtiar, zikir, doa, jangan yang dibayangkan itu kajate, salah pintu jenengan. Yang dibayangkan adalah rahmati Allah. Kita seakan-akan mulai mengetuk pintu rahmati Allah. Subhanallah ni'mal wakil, subhanallah ni'mal wakil, subhanallah ni'mal wakil, subhanallah. Jadi dengan membayangkan maknanya serta kita seakan-akan deple di pintu Gusti Allah. Bukan hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal bayangke apa gitu sing sampean pingini ya ndak hasil. Itu salah pintunya. Paham ya? Jadi kalau ada orang siapapun kadang mengecewakan kita, kadang menghina, kadang apa gitu, mencaci, itu sebenarnya belas kasihane Allah kepada kita supaya kita itu tidak gampang terlalu senang, terlalu aring, terlalu kemanungsan, supaya muncul kesadaran kita itu enakan be Allah, enakan be Allah.
Jenengan kan munine Allah, lek tepak kecewa to. Nggih. Lek tepak pegel to. Tepak kena ujian ya Allah. Ya, anjen modele sik gitu. Munine ya Allah, lek tepak kena masalah. Lek tepak enak metu gayane, metu sombonge. Waduh. Sombonge sak desa luwih gedhe mbek desane. Kadang luwih gedhe sama kecamatane. Sombonge ngalah-ngalahin donya. Sampai Gusti Allah meh dipadani karo sombonge. Jadi biasalah menungso ya segitu. Kalau ndak disadarkan, kalau ndak dibalik hati, waduh, keranyas. Salah keranyas. Peteng bedewedek nggih. Perut kuaku. Waduh. Niki napa mburi niki? Utek pliyang. Gak perlu ngamuk. Kalau gak keliru sampai kadang padha gendenge malian. Alah menungsa ya wis ngono. Untung dia yang dijadikan lantaran Allah mengecewakan saya, bukan saya yang dijadikan lantaran mengecewakan dia. Gitu Mas. Gitu aja, untung dia yang dijadikan lantaran oleh Allah sebagai orang yang tidak baik. Lebih baikkan saya yang disalahi daripada saya yang menyalahi. Dicaci seperti Mbak Arwani, Masya Allah, tapi nggih bisa apa ndak kita niru ke. Pas naik bis itu ramai penuh bisnya, dompetnya dicolong. Terasa dia. Walaupun tidak terasa tapi santrinya melihat. Santrinya ngamuk, Yai, ada apa? Loh, itu pencuri Yai, copet Yai, nyolong uangin jenengan Yai. Alhamdulillah. Loh, kok alhamdulillah ya apa Yai? Bagusan mana ya pencopet sama yang dicopet? Bagusan yang dicopet ya. Alhamdulillah saya oleh Allah tidak dijadikan sebagai pencopetnya. Saya oleh Allah dijadikan yang dicopet. Berarti saya lebih baik. Alhamdulillah. Jadi jenengan lek gedange ilang barang iki wis ora usah nesu-nesu nemen. Tapi lek lama-lama ya disanggung tenan. Bagusan mana yang nyuri sama yang dicuri? Bagusan yang Alhamdulillah jenengan dijadikan orang yang lebih baik. Untung jenengan tidak yang dijadikan sebagai nyurinya. Enak toh? Jadi salah sih atine jembar oleh ganjaran, Masya Allah. Tapi lek ndak bisa mulak-malik ke hati, jangankan pisang, jangankan yang lebih besar. Rambane kadang sampai mesuh-mesuh. Wah, kacone dibacoki, diswanggeng lah. Salah dosa mesuh-mesuh, rambane pencet hilang. Double. Berlene ngaji kan gini. Jadi innama ajral ada ala aidihim. Allah Ta'ala kadang memberlakukan sakit pada diri kita lewat lantaran manusia supaya kita tidak terlalu tenang, tidak terlalu bersandar pada mereka. Allah menghendaki supaya kita tidak terlalu senang yang berlebihan pada setiap sesuatu sehingga kita tidak tersibukkan oleh sesuatu. Hati kita tetap tersibukkan kepada Allah. Jadi Allah menghendaki ayuzijaka an kulli syai'in hatta la yuzghilaka anhu syai'un. Jadi kita dinggersahke oleh sesuatu supaya kita itu tidak terlalu sibuk, tidak terlalu tertarik oleh itu. Kita
Belajar sibuk kepada Allah, tertarik terus kepada Allah. Kadang kenging masalah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah lah. Hikmah kenging masalah, kita tersibukkan sampai mencari Allah, ya Allah, ya Allah. Minimal kita punya kesadaran, walah dunia ya kayak gini. Ya. Kemarin saya damel istilah, terkadang Allah mengurangi nikmat duniamu sedikit, itu sebenarnya belas kasih Allah untuk membelajari kamu supaya tidak terlalu kaget apabila diambil semuanya. Diambil sedikit supaya kita tidak terlalu kaget ketika kelak berpisah dengan semuanya. Mati kurang setengah jam, waduh, saya kan berpisah dengan itu, saya kan meninggalkan itu. Aduh, alah. Garek mati ini kaget, garek mati ini kelingan itunya, garek mati ini angel singkate madhep nang Gusti Allah. Tinggal matinya sulit yang mau menghadap Allah karena terlalu kaget mau berpisah dengan semua yang disenangi. Tapi kalau dipelajari sedikit, kadang dikei masalah, kadang dikei ujian, kadang menurun ekonomi ini. Supaya apa? Supaya hati itu belajar kelak ketika berpisah dengan semuanya tidak terlalu kaget. Kalau kaget khawatir, kaget tidak bisa kita mandeng Allah. Sing dipandeng yang mau ditinggal. Tidak bisa mandeng yang mau ditemoni yakni Allah dan akhirat, tapi malah mandeng yang mau ditinggal. Saking berarti. Bahaya mboten? Bahaya mboten? Bahaya. Bahaya betul. Mestinya kalau mau mati mandeng dengan senang pada yang mau ditemoni. Pada yang mau dijumpai yakni akhirat dan Allah. Senang. Tapi kalau saking berarti, saking kagete, akhirnya sing dipandeng malah yang mau ditinggal. Ya Allah, ya apa? Na'udzubillahi min dzalik. Ini ilmu ini namanya ilmu rasa. Wah, sulit temenan ya, mencari siratal mustaqim itu sulit. Mudah-mudahan selamat ya, mudah-mudahan selamat adine. Jadi kalau ada masalah, kadang sakit, kadang rezekine pas menurun, ya wes sambil mencari kita kesalahan sendiri. Salah apa saya ya? Mungkin saya memang terlalu sembrono, mungkin saya terlalu sombong, mungkin saya terlalu berlebihan ambisinya, mungkin saya terlalu ngentengkan pada orang. Kadang mungkin saya terlalu gini kok ngentengkan pada orang, sama Allah diuji gini. Wujudu adzan nasi lil abdi nikmatun adimatun alaih lasya mamimman iktada minhul mulatofah wal ikram wal mabarrah wal ikhtiram li anna dzalika yufqiduhu adamu sukun ilaihim. Masya Allah, ngaji nggih kayak ngeten. Wujudnya penyakitan manusia, wujudnya piloro manusia kepada kita, napa nggih piloro itu? Ya nyalai itu loh. Wujudnya apa? Penai, nyalai, menyakitinya orang pada kita, itu sebenarnya adalah nikmat yang besar dari Allah kepada kita. Lebih-lebih orang yang sangat kita harapkan kebaikannya. Kalau munculnya dari itu malah nikmat yang sangat besar. Karena apa? Kalau kita terlalu cinta, terlalu harap kepada dia, khawatir hati kita melebihi harapannya kepada Allah. Sehingga kalau harapan kita yang keterlaluan tadi oleh Allah dihilangkan dengan masalah yang muncul dari dia, harapannya hati kita tidak terlalu tidak terlalu mencong melebihi harapan kita kepada Allah. Wah, Masya Allah. Jadi wis enak. Jadi
wujudnya masalah yang muncul dari seseorang kepada kita itu sebenarnya nikmat yang besar dari Allah kepada kita. Lebih-lebih orang-orang yang biasanya berbuat baik pada kita, lebih-lebih orang-orang yang kita harapkan kebaikannya, lebih-lebih orang-orang yang memuliakan kita, lebih-lebih orang yang sering kita perbaiki dirinya. Benar, jangan terus dendam, kurang ajar, biyen kate mate wanu. Karena apa? Kalau kita tidak diberi masalah, khawatirnya kita ada harapan kepada dia, mengalahkan harapan kita kepada Allah. Paham ya? Masya Allah. Masuk mboten? Masuk. Harapan, khawatir hati kita nanti pandangannya mencong. Gak mengharap nang Allah, malah ger mengharap kepada orang lain, pada manusia. Jadi enak aja orangnya baik pada kita, jangan sampai hati ini kesleo, terlalu mandeng kepada dia, terlalu harap pada dia. Kok sekali-kali ternyata muncul masalah, yang penting kita yang tidak bikin masalah, kita introspeksi baiknya, kita belajar baik, belajar memaafkan, yes. Supaya apa? Ini hikmahnya besar, nikmat yang besar, supaya kita tidak gampang miring harapan kita pada makhluk, supaya harapan kita tidak melebihi harapan kepada Allah. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah.